Oke, apakah konten sensual itu sengaja dibuat untuk menjadikan pria lemah? Ini sebuah pertanyaan yang cukup menarik ya. Dan beberapa hari yang lalu ada juga yang bertanya, apa sih tujuan dibuat konten sensual itu, konten yang dewasa itu? Apa sebenarnya tujuannya? Mungkin itu juga termasuk dalam misi melemahkan pria. Tapi saya akan menjawab dengan perspektif bisnis ya. Saya akan menjawab dengan perspektif profit. Karena memang industri pornografi itu, industri sensual itu bernilai jutaan dolar. Bernilai, wah pokoknya itu uang yang benar-benar gede lah. Uang yang industri yang sangat gede. Karena kenapa? Karena kalau misalnya Anda punya bisnis yang berurusan dalam hal adiksi, itu tuh sangat gurih, sangat 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 benar-benar membuat orang tuh kembali pada bisnis Anda. Karena kalau kita berbicara tentang industri pornografi, kita tahu bahwa itu adalah dorongan natural dalam diri manusia. Secara psikologi, orang itu pasti tertarik dengan hal tersebut. Dan bisnis apapun yang berhubungan dengan dopamin itu pasti nilainya gede lah. Pasti pasti bernilai jutaan dolar. Saya katakanlah yang ada di Indonesia yang sekarang lagi marak itulah judi online lah. Judi online itu juga bisnis yang sangat syarat dengan dopamin yang tinggi, memicu dopamin yang tinggi. Ya, makanya ketika Anda nonton situs porno, Anda pasti juga ditawari situs ditawari iklan situs judi. Karena ini sama halnya, ini dua hal yang sama, sebuah industri yang jahat karena ini memanjakan dopamin manusia dan sekalinya udah bikin ketagihan ya akan terus berputar di situ. Semua bisnis yang sifatnya adiksi memang seperti itu. Bahkan bisnis yang paling gede ya kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu kan bisnis yang memang secara adiksi itu kan menyasar kebutuhan manusia tentang rasa manis, tentang keinginan manis. Manis itu kan membuat dopamin kita merasakan kesenangan yang luar biasa sehingga orang-orang itu susah untuk lepas dari Coca-Cola, lepas dari soda. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa industri sensual, industri pornografi itu dibuat ya murni murni karena profit, murni karena itu urusan ekonomi dan itu memang bisa membuat pria lemah. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ya banyak dampak dari pornografi lah membuat pria itu jadi nggak fokus karena dopaminnya udah fucked up, dopaminnya udah berantakan. Dan kalau dilihat dari sejarah, memang dari dulu konten sensual itu selalu ada. Konten sensual itu selalu ada. Kalau zaman dulu, mungkin orang-orang melihat itu pada patung-patung, pada ibaratnya apa sih apa yang ada di tembok-tembok itu pokoknya arsiran-arsiran yang di tembok lah atau patung-patung di zaman Yunani ada kan patung-patung yang sengaja telanjang gitu sensualitas tuh selalu ada dimanapun dari dulu. Mungkin bedanya kalau dulu itu tuh belum dimonetize, belum menjadi sebuah profit yang tinggi, itu hanya menyasar pada aspek spiritual saja, pada budaya doang, di patung-patung, di ukiran-ukiran. Tapi kalau memang di zaman modern ini memang udah dimonetize, udah di secara ekonomi udah jor-joran, udah tahu ini industri yang sangat besar sekali. Oke. Dan apa yang bisa kita lakukan di sini ya? Ini yang ditunggu-tunggu ya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita udah tahu bahwa dari zaman dulu konten sensual itu ada. Dari zaman zaman dulu lah, zaman 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 sebelum sebelum ada udah ada memang ya. Dan sampai sekarang apalagi. Jadi, mungkin hal yang paling make sense yang bisa kita lakukan adalah bukan menyalahkan faktor eksternal karena itu akan selalu ada. Kita akan memerangi pornografi sampai kapanpun itu selalu ada karena melihat sejarah itu akan selalu ada. Orang akan selalu membuat itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membangun pertahanan diri kita. Itu jauh lebih make sense. Karena sampai kapanpun kalau kita melihat konten yang sensual, kalau pertahanan diri kita itu udah bagus, udah kuat, sebanyak apapun konten sensual
pasti tidak akan mempan pada diri kita. Itu yang jauh lebih penting daripada kita membatasi diri kita dengan, ya mungkin kalau misalnya Anda baru di awal, Anda membatasi diri Anda dengan media sosial, it's okay. It's okay. Tapi itu tidak long last, karena saya berpikir bahwa media sosial itu juga bagi sebagian besar orang itu penting. Sesederhana WhatsApp lah. WhatsApp kan sekarang udah menjadi sebuah media sosial kan. Karena kita bisa melihat status orang-orang dan kita tidak bisa mengontrol status orang itu mau bagaimana. Kalau status orang itu sifatnya sensual, kita akan jadi mudah uring-uringan di situ. Dan realistis saja, zaman sekarang kita nggak bisa hidup tanpa WhatsApp. Bagi sebagian besar orang itu tidak bisa. Dan yang paling make sense adalah, ya udah, kita bentengi diri kita perkuat sistem pertahanan diri kita agar tidak mudah tergoda dengan hal-hal tersebut. Hal-hal seperti itu. Pertama, sadari bahwa konten sensual itu selalu ada. Dari dulu akan selalu ada. Yang kedua adalah, benahi dalam diri dulu. Benahi dalam diri. Daripada kita mengatur orang lain untuk tidak melakukan itu, tidak mengupload konten sensual, itu hal yang sangat tidak masuk akal dan hal yang tidak bisa Anda kontrol lah. Cobalah untuk menjadi seorang yang stoik gitu ya, yang bisa mengontrol apa yang bisa Anda kontrol, dan hal yang eksternal itu Anda tidak bisa kontrol sama sekali. Oke? Jadi itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Konten sensual akan selalu ada. Kontrol diri jauh lebih penting. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi, saya sudah membuat sebuah paket berhenti PMO. Anda bisa konsultasi one by one dengan saya, dan Anda bisa juga join komunitas WhatsApp yang saya bentuk. Tidak akan ada orang-orang yang pamer pencapaian udah dari berapa di komunitas tersebut, karena komunitas tersebut adalah komunitas yang orang-orang sudah punya visi dan misi yang jelas, bukan hanya tentang udah hari keberapa. Sebuah grup self-improvement yang saya benar-benar jaga kualitasnya. Link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.